Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Ardabili dari kelas 12 Gramatika 6 SMK di Sambolo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan kuno di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah awal terbentuknya kerajaan tersebut, kemudian raja-raja yang berkuasa, yang ketiga batas atau daerah kekuasaannya, yang keempat komoditas atau barang yang diperjualbelikan di kerajaan tersebut, lalu proses runtuhnya kerajaan tersebut, dan terakhir peninggalan-peninggalan apa saja yang masih ada dari kerajaan tersebut. Awal mula terbentuknya kerajaan. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia dan sekaligus kerajaan pertama yang bercorak Hindu. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai dengan 500 Masehi. Kerajaan Kutai didirikan oleh seseorang yang bernama Kudungga. Dia merupakan seorang pembesar dari kerajaan Champa di Kamboja. Kemudian, dia dikenal dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Letak kerajaan Kutai sendiri, dia terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kemudian kita akan membahas poin kedua, yaitu raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Kutai. Yang pertama, sekaligus pendiri dari kerajaan tersebut adalah Kudungga, yang kemudian dikenal dengan Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Menurut sejarah, Kudungga adalah seorang pembesar dari kerajaan Champa yang terletak di Kamboja. Pemerintahan kerajaan Kutai dilanjutkan oleh anak Kudungga yang bernama Aswawarman. Maharaja Aswawarman merupakan seorang raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan, sehingga ia diberi gelar Wangsakerta, yang artinya pembentuk keluarga raja. Selain itu, Maharaja Aswawarman juga diketahui sebagai raja Kutai pertama yang menganut agama Hindu. Kemudian, pemerintahan pun dilanjutkan oleh anak sulungnya yang bernama Mulawarman. Mulawarman adalah seseorang raja yang membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaannya. Bahkan, beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri kerajaan Kutai karena ia mampu membawa stabilitas pada kerajaan tersebut. Kemudian, tahta pun diwariskan kepada Maharaja Marawijaya Warman, kemudian Gajayana Warman, dan seterusnya. Selanjutnya, daerah kekuasaan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai memiliki daerah kekuasaan yang amat besar. Hampir seluruh dari Kalimantan Timur merupakan kekuasaan daerah kerajaan Kutai, seperti kota-kota besarnya diantaranya Kota Madia Balikpapan, Kota Samarinda, dan Bontang. Kita akan membahas komoditas utama dari kerajaan Kutai. Perekonomian kerajaan Kutai bergantung dengan keberadaan Sungai Mahakam. Berdasarkan bukti yang ditemukan, dapat diketahui bahwa perekonomian kerajaan Kutai terletak di sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kerajaan Kutai sangat terkenal dengan hasil hutannya, seperti getah kayu, meranti, damar, begaharu, rotan, serta batu permata dan bulu-bulu burung yang indah. Komoditas tersebut diperdagangkan keluar melalui pelayaran di sepanjang Sungai Mahakam. Keberadaan 20.000 lembu yang digunakan oleh Raja Mulawarman untuk para Brahmana yang tercantum dalam prasasti Yupa menunjukkan tentang adanya usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Kutai. Ada dua faktor yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan Kutai. Yang pertama adalah kematian dari sang raja, yaitu Raja Maharaja Dharmasetia, yang meninggal pada abad ke-16 saat terjadi peperangan dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian serangan oleh bangsa Eropa. Setelah Kutai berubah menjadi kerajaan Islam, kerajaan ini melaksanakan kontak dengan bangsa Eropa pada tahun 1844. Karena rakyat Kutai merasa tidak suka dengan kesombongan orang-orang Eropa, sehingga rakyat Kutai mulai melakukan perlawanan dengan bangsa Eropa tersebut. Dalam perlawanan itu, bangsa Eropa sukses ditaklukkan oleh rakyat Kutai. Tidak lama dari situ, hanya berjarak beberapa bulan, Belanda hadir dari arah Makassar serta menyerang pusat Kesultanan Kutai, yakni Tenggarong. Tetapi rakyat Kutai tidak bisa menaklukkan Belanda, dan juga akhirnya Belanda sukses menguasai Tenggarong pada tahun 1844. Peninggalan dari kerajaan Kutai. Ada apa saja? Yang pertama tentu saja Prasasti Yupa. Prasasti Yupa merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai.
Benda ini adalah bukti sejarah dari kerajaan Hindu di Kalimantan tersebut. Ada 7 prasasti Yupa yang masih bisa dilihat hingga kini. Yupa merupakan tiang batu yang dipakai untuk mengikat kurban, hewan ataupun manusia yang dipersembahkan pada para dewa. Dan pada tiang batu tersebut terdapat tulisan yang dipahat. Tulisan itu disebut tulisan Sanskerta. Selanjutnya ditemukan ketopong sultan. Ketopong merupakan mahkota sultan kerajaan Kutai yang terbuat dari emas dengan bobot 1,98 kilo, yang sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Selanjutnya ada kalung uncal. Kalung uncal merupakan kalung yang terbuat dari emas seberat 170 gram, berhiasan liontin dengan relief cerita Ramayana. Selanjutnya ada pula yang disebut dengan kura-kura emas. Kura-kura emas juga merupakan peninggalan dari kerajaan Kuta yang sekarang disimpan di Museum Mula Warman dengan ukuran setengah kepalan tangan dari label yang tertera dalam etalase. Benda ini ditemukan di daerah Longlalang yang merupakan daerah di hulu Sungai Mahakam. Selanjutnya ada pedang Sultan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai selanjutnya adalah pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai terbuat dari emas padat dan pada bagian gagang diukir gambar seekor harimau yang sedang siap untuk menerkam. Sedangkan pada ujung sarung pedang berhiaskan seekor buaya. Dan kini pedang Sultan Kutai tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Selanjutnya ada tali juwita. Tali juwita merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai yang mewakilkan 7 muara serta 3 anak sungai, yakni Sungai Kelenjau, Balayan, dan juga Kedang Pahu di Sungai Mahakam. Tali juwita ini terbuat dari 21 helai benang dan biasanya dipakai pada upacara adat Bapelas. Selanjutnya ada keris Bukit Kang. Keris Bukit Kang merupakan keris yang digunakan oleh Permaisuri Aji, Putri Kareng Malena, yang merupakan Permaisuri Raja Kutai Kartanegara pertama. Selanjutnya ada kelambu kuning. Ada beberapa benda yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai yang dipercaya mempunyai kekuatan magis oleh adat Kutai sampai sekarang, dan ini semua disimpan dalam kelambu kuning agar terhindar dari bala serta tuah yang dihasilkan. Demikian beberapa yang bisa saya sampaikan tentang kerajaan Kutai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.